Terima kasih. Welcome back di IPO Watch. Saya Reza, Equity Analyst dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah IPO dari saham yang akan segera IPO dengan ticker code TAIR. Emiten ini bergerak di bidang ban dan untuk lebih lengkapnya langsung saja kita masuk dalam PPT. Ya, kalau kita lihat dari data-data IPO saham TAIR ini, TAIR akan menawarkan 700 juta saham baru. Kemudian saham yang ditawarkan sebanyak 20,13% dengan nilai nominal 50. Harga penawaran 108 sampai 138 sehingga nilai emisi atau total dana yang akan diperoleh dari IPO ini sebesar 75,6 miliar sampai 96,6 miliar. Kemudian masa penawaran umum selama 27 April sampai 2 Mei 2023. Dan tanggal pencatatan 4 Mei 2023. IPO ini juga menawarkan sebuah pemanis yaitu waran dengan perbandingan 2:1 atau dapat diartikan dengan setiap dua saham yang dimiliki oleh investor akan memperoleh hak satu waran yang dapat dikonversikan menjadi saham juga. Kemudian harga exercise atau pelaksanaan dari waran tersebut yaitu 150 dan underwriter atau penjamin emisi efek yaitu PT Victoria Sekuritas Indonesia. Kemudian terakhir, dana penggunaan dari IPO ini akan dimanfaatkan untuk modal kerja seperti pembayaran tenaga kerja, pembayaran biaya pabrik, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat dari sini, terdapat data keuangan dari emiten TAIR atau PT King TAIR Indonesia. Data keuangan ini revenue, laba kotor, dan laba usaha kita bisa melihat secara bisnis kinerja pendapatan utama ini bersumber dari ban luar ataukah ban dalam. Kalau kita lihat secara GPM dan OPM, gross profit margin dan operating profit margin, perbandingan antara laba kotor dan revenue dan operating profit dan revenue, itu kita lihat dari segi ban luar memiliki kinerja yang cenderung lebih baik di skala dari setiap tahunnya dari 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sehingga kalau kita dapat simpulkan, bisnis yang profitable untuk emiten King TAIR ini adalah bisnis di segmen ban luar. Kemudian kita masuk ke pertumbuhan dari pendapatan laba kotor dan laba usaha dari ban luar. Kita lihat secara revenue, laba kotor, dan laba usaha, ban luar memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dari 2019 ke 2021, bahkan hingga kuartal 3 2022 emiten TAIR ini sudah hampir mendekati pendapatan tahunan dari tahun 2021. Kinerja yang cukup luar biasa dan juga secara laba kotor dan laba usaha juga tercermin kinerja keuangan dari emiten TAIR. Jadi kalau kita simpulkan dari slide ini kita dapat mengetahui bahwa bisnis yang profitable adalah ban luar dan kemudian ban luar juga memiliki pertumbuhan pendapatan laba kotor dan laba usaha yang cukup baik. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita bisa perhatikan secara kapasitas produksi juga bisnis dari TAIR ini memiliki cenderung mengalami penurunan di tahun 2022 ini. Jadi kapasitas produksinya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan khususnya di ban luar. Dari awalnya sekitar 2 jutaan, meningkat jadi 2 juta lebih, kemudian 3 juta dan menjadi 4 juta. Namun secara utilisasi awalnya 91%, 92%, 95% dan di tahun 2022 mengalami penurunan. Kita lihat juga di ban dalam mengalami penurunan 85%, 77%, 82%, dan 71%. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tahun 2022 ini terdapat kendala pada industri ban. Sehingga tahun 2022 ini mengalami penurunan dari utilisasi secara produksi dari industri ban. Kalau kita lanjutkan lagi slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke valuasi. Secara valuasi pun demikian. Kita bisa melihat kalau Gajah Tunggal dan TAIR, ini ada kesalahan, itu adalah emiten Mada. Jadi ini ada TAIR, Gajah Tunggal, dan Mada. Jadi kalau kita lihat secara PE ratio
Tire berada di 21 sampai 26, sedangkan Gajah Tunggal ada minus 11 kali dan Tire berada di 47 kali. Nah, kita simpulkan kalau dengan begini kita melihat ada penurunan laba bersih ataupun dari Gajah Tunggal mengalami laba bersih yang sampai negatif. Sehingga kita lihat PI rasio dari Gajah Tunggal mengalami negatif 11 kali. Ini menunjukkan bahwa memang di tahun 2022 ini terjadi ada kendala terhadap industri ban. Kita lanjutkan secara PBV rasio juga. Secara PBV rasio Tire memiliki harga yang relatif lebih mahal kalau dibandingkan dengan Gajah Tunggal. Kemudian secara GPM dan NPM, Tire juga cukup baik 16%, Gajah Tunggal 14%. Kemudian secara net profit margin Tire berada di 4%. Kemudian secara return on asset Tire berada di 5,2% dan Gajah Tunggal minus 0,95%. Dan terakhir secara utang dari Tire berada di 1 kali, sedangkan Gajah Tunggal 1,6 kali, cukup lebih besar. Dan kemudian kita lihat secara current ratio atau aset lancar yang akan digunakan untuk membayar utang lancar atau utang yang memiliki jatuh tempo selama 1 tahun, Tire dapat melunasinya sebesar 1,49 kali, sedangkan Gajah Tunggal memiliki nilai yang lebih besar berada di 1,67 kali. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kita lihat terdapat prospek dan juga risiko dari emiten Tire ini. Kalau kita lihat secara prospek, emiten Tire ini sedang diuntungkan dengan adanya pertumbuhan dari tahun ke tahun transportasi di Indonesia. Setiap tahun orang Indonesia memiliki minat untuk terus memiliki kendaraan, sehingga jumlah penjualan kendaraan dari tahun ke tahun itu terus mengalami pertumbuhan. Selanjutnya itu akan mengakibatkan peningkatan pendapatan dari perusahaan sehingga perusahaan dapat membukukan kinerja yang lebih baik. Kita juga melihat kalau misalnya secara konsisten ban luar itu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dan kita ketahui pula seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bisnis dari ban luar itu memang profitable secara margin, secara keuntungannya itu lebih menguntungkan dibandingkan bisnis ban dalam. Selain itu, ban luar juga sudah konsisten untuk melakukan ekspor dari produknya. Sedangkan untuk ban dalam tahun 2022 ini baru mulai pertama kali melakukan ekspor. Jadi kita melihat terdapat prospek-prospek target pasar baru dari perusahaan PT King Tire Indonesia Tbk ini. Kemudian secara risiko, perusahaan ini memiliki valuasi yang cenderung mahal untuk perusahaan yang berada di sektor siklikal atau industri siklikal. Jadi kalau kita tahu ketika bisnis dari industri siklikal itu sedang berada di puncak atau akan berada di titik tertingginya, ini akan berisiko mengalami penurunan. Ketika terjadi penurunan, otomatis kinerjanya akan mengalami penurunan juga, sehingga harga sahamnya akan mengikuti mengalami penurunan. Seperti itu. Kemudian terdapat risiko bahan baku. Kita ketahui bahwa bahan baku utamanya adalah dari karet, sehingga ketika terjadi kenaikan harga karet, otomatis akan mempengaruhi beban biaya pokok penjualan dari emiten Tire. Kemudian ada risiko mata uang asing, karena beberapa dari bahan baku pokoknya merupakan barang yang impor, jadi ada risiko dari mata uang asing, kemudian dan risiko persaingan usaha. Kita tahu bahwa industri ban memiliki persaingan usaha yang cukup ketat dan banyak pemain besar yang sudah bermain di dalamnya. Sehingga kalau kita simpulkan dari prospek dan risiko emiten Tire ini, emiten ini memiliki beberapa prospek dan risiko yang menarik untuk dibahas. Sehingga kalau kita tahu bahwa valuasi yang cenderung mahal dari emiten ini dan adanya siklus dari emiten ini akan menyebabkan, dan kita ketahui juga harga penawaran dari IPO ini berada di 100 sampai 138. Sehingga ketika terjadi penurunan kinerja akibat siklus yang mengalami penurunan, otomatis emiten ini akan berpotensi menjadi harga sahamnya turun ke Rp50. Sekian dari saya kembalikan ke Kak Syafinas.